Everybody sing. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Yesus baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Are you ready? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Before you, all creation adore you. Oh, worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord, the Lord. Abba, Father, I come to my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God, worthy. You are worthy. Engkau. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu. Urapi telinganya untuk mendengar suara kebenaran yang daripada-Mu. Beri mereka hati mereka seperti tanah yang subur, yang disirami oleh benih-Mu, Tuhan. Karena firman yang dibagikan itu akan memerdekakan hidup mereka, Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan, Tuhan. Biar hanya yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada mesbah-Mu Tuhan yang turun atas hamba-Mu ini. Yang bukan daripada Tuhan tidak boleh disampaikan di tempat ini. Biar setiap kebenaran diri sendiri, kubu-kubu benteng-benteng Tuhan dihancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kebenaran dari Tuhan yang mereka terima. Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Urapi setiap sinyal berjalan dengan lancar sampai akhirnya. Dan biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di sini. Engkau hadir di tengah kami Tuhan, Engkau melawat kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jadi kita mulai ya. Shalom semuanya. Shalom, Bu.
Jadi banyak anak Tuhan itu ya, kita itu mengenal Allah Bapa, kita kenal. Tuhan Yesus, anaknya yaitu Yesus, kita juga kenal. Tapi banyak dari kita itu kurang akrab gitu dengan pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Jadi kemarin itu saya tuh ngobrol sama anak saya. Saya tanya, kamu itu kalau berdoa, kamu berdoa dengan apa? Sebutan Bapa kah, Tuhan kah, atau Yesus, atau Roh Kudus? Nah, dia bilang gitu, Bapa dan Yesus iya gitu, tapi Roh Kudus jarang gitu, agak jarang lah gitu. Nah, padahal Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga. Dia itu dikatakan pribadi loh. Kenapa Roh Kudus dikatakan pribadi? Karena ada ayatnya kan di Efesus, jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu punya perasaan. Dia dapat berduka, dia dapat bersedih. Itu artinya pribadi ya. Nah, Roh Kudus itu diamnya di mana? Di dalam hati kita. Coba kita sekarang buka ya di 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Ada yang tolong bacakan ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Amin. Jadi tubuh kita itu adalah baitnya Roh Kudus. Tempat tinggalnya Roh Kudus, tempat Roh Kudus itu berdiam itu tubuh kita. Tapi banyak dari kita itu yang nggak pernah ngajak ngomong Roh Kudus. Kita nggak punya hubungan dengan Roh Kudus. Bahkan banyak dari kita itu nggak sadar kalau Roh Kudus itu ada di dalam tubuh kita. Padahal itu firman Tuhan loh yang mengatakan. Nah, Roh Kudus itu rindu untuk memiliki hubungan dengan kita. Coba saudara bayangkan ya, misalnya nih suami istri tinggal dalam satu rumah, tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah diajak ngomong. Kan hubungannya jadi nggak berjalan ya. Nah, hubungan itu baru berjalan kalau kedua belah pihak itu saling berhubungan, saling mendekat. Masalahnya, Roh Kudus itu mau loh berhubungan sama kita. Tapi kita yang nggak mau. Banyak dari kita nih, kalau kita punya masalah, kita mentok, kita stres, baru kita cari Tuhan. Baru kita ngomong sama Roh Kudus. Misal ya, kalau kita bangun pagi deh, Roh Kudus ingetin, ayo doa, ayo baca Alkitab. Kita bilang apa? Aduh males, masih ngantuk, semalam kurang tidur. Nanti diingetin lagi tuh siang, ayo doa, ayo baca Alkitab. Jawaban kita apa? Aduh gak keburu, saya udah mesti buru-buru melakukan kegiatan. Nanti malam diingetin lagi, ayo berdoa. Tapi jawaban kita apa? Aduh capek, udah seharian ikut ibadah capek. Padahal Roh Kudus itu pribadi. Dan dia rindu untuk mempunyai hubungan dengan saudara. Nah, apakah peranan Roh Kudus itu dalam hidup kita? Ayo sekarang kita buka di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Jadi ayat ini menggambarkan jadi waktu Yesus nih sebelum naik ke surga ya. Yesus nih udah tahu murid-muridnya akan menghadapi keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sulit. Makanya Yesus bilang apa dalam firman-Nya? Aku akan minta kepada Bapa dan ia, Bapa ini akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi apa? Roh Kudus itu adalah penolong. Nah, dalam bahasa Yunani, parakletos penolong atau parakletos dalam bahasa Yunaninya itu dinamakan itu adalah siapa? Roh Kudus. Nah, dikatakan di 1 Yohanes ya, ada satu lagi penolong, kan kalau dikatakan penolong yang lain berarti ada penolong yang satu lagi kan.
Siapa penolong kita yang satu lagi? Yuk kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 1 2 ayat Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. 1. Amin. Kata pengantara ini juga memakai kata parakletos yang artinya adalah penolong. Jadi kita punya 2 penolong nih, yaitu Yesus dan penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Parakletos atau penolong itu artinya yang pertama itu penghibur. Saudara pernah kan ya merasa sedih, stres, tertekan, kita merasa sendirian, pasti pernah ya. Nah, Roh Kudus itu yang menghibur kita. Di dalam Matius 5 itu dikatakan begini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Jadi waktu kita ngalamin hal yang gak enak, hal yang menyedihkan buat kita tuh datang ke Tuhan. Kita itu ceritakan semua kejadian. Nanti Roh Kudus itu yang akan memberikan penghiburan hati kepada saudara. Hati yang sedih, jadi tiba-tiba saudara tuh punya damai. Tapi seringkali kita itu justru menolak untuk dihibur oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kadang kita itu merasa kuat sendiri. Makanya waktu kita sedih, kita itu nggak datang kepada Tuhan atau Roh Kudus. Kita berusaha mencari apa penghiburan atau pelarian dari hal-hal lain. Atau waktu kita ngalamin penderitaan, justru bukannya kita datang kepada Roh Kudus, kita minta penghiburan, tapi kita malah marah sama Tuhan. Jadi waktu saudara ini mengalami hal yang gak nyaman, datanglah ke Roh Kudus. Karena Roh Kudus bilang, Roh Kudus itu mau menghibur saudara. Kita ini butuh Roh Kudus untuk menghibur kita. Dan dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Kemudian arti penolong yang lain itu adalah pembela. Saudara pasti pernah ya ada di ruang persidangan ya. Persidangan di dunia ini. Tapi kalau dalam persidangan Tuhan, siapa terdakwanya? Kita. Jaksanya siapa? Iblis. Karena kan firman Tuhan katakan iblis itu yang mendakwa siang dan malam. Jadi iblis itu sebagai jaksa, itu dia membacakan tuh kesalahan saudara, kegagalan saudara, setiap pemberontakan saudara. Iblis itu ngebacain. Iblis bilang nih, Tuhan dia bersalah. Tetapi Roh Kudus itu yang bertindak sebagai pembela. Roh Kudus itu yang membela kita. Contoh nih, waktu misalnya kita itu habis berbuat dosa atau kesalahan, kita kan langsung minta ampun ya sama Tuhan ya. Kita bertobat. Tapi iblis itu akan terus mengintimidasi saudara. Kamu tuh memang gak layak. Dosa kamu tuh udah terlalu banyak. Kamu udah gak bisa lagi diampuni. Tetapi Roh Kudus sebagai pembela kita, dia itu akan membisikkan, Kristus itu sudah mengampuni. Roh Kudus itu akan mengingatkan firman ya di dalam 1 Yohanes. Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga apa? Ia akan Bapa itu akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu Roh Kudus yang membisikkan bahwa kita itu sudah diampuni loh. Tidak ada lagi tuntutan terhadap kita. Tuhan itu akan menyucikan kamu dari segala dosamu. Jadi kita itu nggak perlu percaya dengan dakwaan iblis. Nah kemudian Roh Kudus itu sebagai penolong atau parakletos artinya apa? Penasehat. Nah dalam hidup kita itu pasti pernah mengalami kita ada di persimpangan lah. Mau ke kiri atau mau ke kanan. Kita mau diam atau mau bicara. Kadang kita kan bingung ya untuk mengambil keputusan. Tapi Roh Kudus itu adalah penasehat kita. Teman itu bisa jadi penasehat kita. Tapi teman itu kan manusia. Tidak ada orang yang tidak pernah salah kan. Tapi kalau Roh Kudus itu, Roh Kudus pasti tidak pernah salah. Jadi kalau kita mencari nasihat dari orang atau manusia, bisa aja keputusan itu salah. Tetapi Yesus berjanji apa? Dia memberikan satu penolong yang tinggal di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Kan di Yohanes 14 tadi, ayat 16, dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya kan. Saudara nih, kalau minta nasihat sama teman, kan terbatas, nggak bisa 24 jam dong. Coba kalau tengah malam kita mengalami kegalauan, belum tentu kita bisa cari teman buat minta nasihat. Tapi Roh Kudus itu nggak pernah off loh. Dia itu selalu diam di dalam orang percaya 24 jam. Jadi saudara kapanpun bisa minta nasihat 24 jam. Nah, Roh Kudus itu memberikan nasihat berdasarkan apa? Firman Tuhan. Roh Kudus itu akan mengingatkan ayat-ayat firman di mana di saat kita itu paling membutuhkan. Jadi nasihatnya pasti selalu benar, karena firman Tuhan itu kan benar ya. Misal nih, kita lagi khawatir akan hidup kita. Kita butuh uang untuk kebutuhan kita. Nanti Roh Kudus itu akan menasihati. Jangan khawatir, Bapamu itu Bapa yang baik. Nggak pernah memberikan ular kepada anaknya minta roti. Jadi Allah itu akan memenuhi semua kebutuhanmu. Roh Kudus itu memberi kita nasihat berdasarkan firman. Jadi saudara itu harus baca firman. Isi memori saudara, pikiran saudara itu dengan firman. Semakin banyak kita membaca Alkitab, maka semakin banyak firman yang Roh Kudus ingatkan di saat yang tepat. Amin. Kemudian Roh Kudus itu menguatkan dan memberi kekuatan. Hidup kekristenan itu tidak pernah dijanjikan akan mudah. Yesus itu berkata ya di dalam Matius, berbahagialah kamu jika karena Yesus kamu itu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yesus berkata apa? Kita juga akan mengalami penganiayaan. Tapi Tuhan itu nggak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Masalahnya, banyak dari kita itu berusaha dengan kekuatan sendiri. Kita memaksakan untuk hidup benar, kita memaksakan untuk melakukan kehendak Tuhan, kita memaksakan untuk tetap kuat. Tapi kalau kita pakai kekuatan sendiri, itu akan bikin hidup kita apa? Kita lelah, kita akan kecewa. Tapi Tuhan memberikan kita Roh Kudus sebagai apa? Dia memberikan kekuatan yang tidak pernah habis. Nah, saudara tahu kan ya, kisah Petrus. Petrus itu kan awalnya sangat penakut ya. Ingat nggak waktu Yesus itu ditangkap? Orang itu kan mengenali Petrus itu kan sebagai murid Yesus ya. Oh, kamu ini yang selalu bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Tapi apa yang Petrus katakan? Enggak, aku nggak kenal orang itu. Bahkan Petrus itu menyangkal sampai 3 kali. Kenapa Petrus menyangkal? Kan takut ya. Yesus itu baru ditangkap. Dan karena takut dia menyangkal kenal dengan Yesus. Artinya apa? Petrus itu kan pengecut ya, penakut ya. Tetapi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus itu menjadi orang yang sangat berani, bahkan berani berkhotbah di depan ribuan orang, yang hasilnya 3.000 orang bertobat loh. Kemudian juga pada waktu Petrus dan rasul lainnya memberitakan Yesus, mereka kan dilarang tuh oleh pemimpin agama. Jadi mereka itu bisa dipenjara atau dibunuh. Tetapi Petrus takut nggak? Enggak. Dia malah bilang apa? Kita itu harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus yang dari seorang penakut, dari seorang pengecut, menjadi pemberani untuk memberitakan Yesus. Karena apa? Karena kekuatannya, tapi bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi Roh Kudus yang memberikan kuasa dan memberikan kekuatan. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, jadi kalau sekarang saudara masih seperti Petrus, kita nggak berani memberitakan firman, nggak berani memberitakan tentang Yesus, saudara minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Ada kuasa untuk menjadi saksi. Jadi saudara punya keberanian seperti Petrus. Nah, kemudian Roh Kudus sebagai penolong, dia itu sebagai perantara kepada Bapa. Kita pernah ya, saudara mungkin pernah mengalami saat-saat di mana ya, saudara itu mau berdoa itu kata-kata nggak keluar. Biasanya nih, kalau lagi ngalamin hal yang berat lah, kita lagi stres banget, bahkan untuk berdoa aja kita nggak bisa keluar kata-kata.
Mau sih berdoa, mau sih kita ngobrol mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, mau. Tapi kata-katanya nggak keluar, saking beban berat kita. Tahu nggak saudara? Di saat kita berdoa dan tidak bisa keluar kata-kata, justru di saat itu Roh Kudus bekerja sebagai perantara kita kepada Bapa. Nah, sekarang buka di dalam Roma 8 ayat 26. Dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Amin. Jadi saat kita hatinya sedih, kita lagi hancur, kita nggak perlu memaksa diri berkata-kata dalam doa. Oh, harus cari kata-kata yang bagus nih supaya Tuhan dengar. Enggak. Kita cukup datang ke Tuhan, datang dengan hati yang hancur. Nah, Roh Kudus itu yang akan membawa setiap tetes air mata kita menjadi doa yang indah di hadapan Tuhan. Atau ketika saudara merasa nih, kok doa itu seperti kering ya? Atau karena mungkin saudara itu sudah lama nggak berdoa. Jadi bingung mau mulai dari mana, kata-kata seperti apa. Saudara nggak perlu khawatir. Karena disitulah Roh Kudus bekerja menjadi perantara saudara. Kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Nah, dalam hidup kita nih setiap hari ini kita itu dihadapkan pada pilihan. Mau makan ini atau itu, mau ke kiri atau ke kanan, mau melakukan hal yang benar atau tidak. Kan setiap hari kita dihadapkan pada pilihan ya. Masalahnya belum tentu kita bisa memilih dengan yang benar. Tapi dalam Yohanes tadi dikatakan, Roh Kudus itu tidak hanya memberitahu kita yang mana yang benar, tapi dia itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dan juga dikatakan apa? Ia itu memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Contoh nih, saudara lagi tersesat di jalan, di hutan lah misalnya. Tiba-tiba datang pemandu yang tahu persis jalannya. Dia berjalan di depan kita. Dia kasih kita arahan. Ayo ke kanan, ayo lurus, jangan ke kiri. Nah, karena ada pemandunya ini, maka apa? Kita nggak mungkin tersesat. Dan kita itu akan sampai lebih cepat. Sama juga dengan Roh Kudus. Dialah pemandu itu. Biarlah Roh Kudus itu berjalan di depan kita, memimpin kita. Karena waktu Roh Kudus yang memimpin kita, dia akan membawa kita kepada kebenaran. Jadi kita nggak mungkin salah jalan. Sehingga kalau kita yang memimpin sendiri jalan kita, kemampuan kita terbatas ya. Kita bisa salah. Dan yang ada apa? Kita muter-muter. Tapi waktu Roh Kudus yang memimpin kita, maka kita akan berada di dalam jalan yang benar. Karena apa? Roh Kudus itu sudah tahu hal-hal yang akan datang. Jadi mintalah Roh Kudus untuk memimpin kita setiap hari. Kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan gini, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu menginsafkan kita akan apa? Akan dosa. Loh, saudara kalau habis berbuat dosa ya, itu Roh Kudus akan menegur kita kan. Dalam hati kita, itu kan kita rasa nggak enak ya. Atau dari kejadian, atau misalnya kita ditegur oleh firman yang kita baca. Tetapi apapun yang diinsafkan Roh Kudus itu membawa kita kepada pertobatan. Beda ya dengan iblis ya. Kalau iblis itu mengintimidasi, membuat kita merasa bersalah terus, membuat kita sepertinya nggak punya harapan, kita jadi putus asa. Iblis itu akan berkata gini, kamu sudah berdosa, dosamu tidak akan diampuni. Itu kan membawa kita
bukan kepada pertobatan. Tapi waktu Roh Kudus itu menginsafkan, Roh Kudus akan mengatakan, kamu memang berdosa. Tapi ketika kamu mengakui dan bertobat, kan firman Tuhan bilang gini, dan umatku yang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat apa? Aku akan mendengar dari surga, mengampuni dan memulihkan. Jadi ingat waktu Roh Kudus itu menginsafkan dan saudara bertobat, saudara harus ingat Tuhan itu mendengar dari surga, mengampuni saudara dan memulihkan hidup saudara. Cerita tentang wanita yang kedapatan berzina. Jadi ceritanya nih ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa seorang perempuan. Dia itu kedapatan berbuat zina. Harusnya dalam hukum Taurat itu apa? Diperintahkan untuk apa? Dilempari dengan batu. Tetapi Yesus katakan apa? Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Tapi akhirnya apa? Mereka semua pergi. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa. Jadi waktu Roh Kudus itu akan membawa kita kepada pertobatan. Ya. Waktu Roh Kudus itu meresponi. Ketika nih misalnya kita habis dosa nih, kita habis marah lah contohnya ya, kita nggak mau mengampuni orang, itu Roh Kudus akan mengingatkan, ayo mengampuni. Ingat ya, waktu kamu sudah ingetin nih, tapi responin kita apa? Nggak bisa Tuhan, ini terlalu sakit. Orang itu nggak pantas diampuni. Waktu kita tidak mengampuni, artinya kan kita berdosa. Karena perintah Tuhan apa? Ampuni. Kita nggak melakukan perintah Tuhan, artinya kita berdosa. Sehingga upah dosa adalah maut. Jadi waktu Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, cepatlah kita meresponi dengan bertobat. Kemudian di dalam 1 ayat, kita buka 1 ayat 13 dan 14. Suaranya putus-putus tadi. Berapa? Oh, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kedengeran? Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Amin. Jadi saudara itu yang pertama itu mendengar Injil keselamatan kan, mendengar ini kan, firman kan. Kemudian saudara itu percaya, maka Roh Kudus diam di dalam saudara. Jadi waktu saudara percaya firman, Roh Kudus sudah ada belum dalam diri saudara? Sudah. Dan dikatakan Roh Kudus itu sebagai apa? Sebagai materai. Jadi apa? Hidup kita bukan diri kita sendiri lagi, tapi hidup kita dalam milik Allah. Amin. Jadi materai itu, kalau dalam perjanjian itu ya, itu baru sah itu kalau ada materai. Jadi Roh Kudus yang sebagai materai itu membuat kita sah sebagai anak Allah. Dan kita mempunyai kepastian keselamatan dan jaminan menerima seluruh warisan. Keselamatan itu benar, itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Tapi kita tetap harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah ada. Tapi dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu dicurahkan untuk raja, imam, dan nabi. Jadi Roh Kudus itu bisa datang dan pergi. Contoh ya, Raja Saul. Di dalam 1 Samuel itu dikatakan seperti ini. Roh Tuhan akan berkuasa atas engkau, dan engkau akan bernubuat bersama-sama dengan mereka. Ini untuk Saul ya. Jadi Saul itu bisa bernubuat ketika apa? Roh Tuhan berkuasa atas Saul.
Tetapi di ayat lainnya dikatakan Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Jadi artinya dalam perjanjian lama Roh Kudus itu tidak tinggal tetap, bisa datang, bisa pergi. Bahkan waktu Daud itu ya, ketika dia melakukan dosa dengan Batseba, doanya Daud apa? Tuhan, jangan aku Ambil dari rohmu yang kudus daripadaku. ambil. Gary Pinter. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya apa? Roh Kudusnya kan bisa pergi kan? Itu perjanjian lama. Nah, di dalam Yohanes 7 ayat 39 itu dikatakan seperti ini. Roh itu belum datang karena Yesus itu belum dimuliakan. Dimuliakan itu apa? Yesus belum mati, bangkit dan naik ke surga. Jadi Roh Kudusnya itu bisa datang dan pergi. Karena setelah kematian dan kebangkitan Yesus, dosa itu sudah ditebus secara tuntas. Sehingga tidak ada lagi penghalang bagi Roh Kudus untuk diam di dalam diri orang percaya secara permanen ya. Tapi kan Tuhan bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi Roh Kudus itu akan menyertai kita selalu, selama-lamanya kan. Jadi Roh Kudus itu adalah apa? Pribadi. Dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Roh Kudus itu punya suara. Jadi artinya kalau dia adalah pribadi, pergaulan dengan Roh Kudus itu kan artinya hubungan dua arah kan, bukan sekedar perasaan kita. Atau jadi saudara itu yang pertama itu saudara harus menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam hidup saudara. Dan tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah diam di dalam orang percaya. Amin. Seperti kita bergaul dengan orang serumah kita ya, kita tahu kok kehadiran mereka, kehadiran orang serumah kita. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kita tahu kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian apa? Saudara bisa bicara dengan Roh Kudus secara langsung. Ketika saudara bingung mau ambil keputusan, saudara ngomong, Roh Kudus ajari aku. Roh Kudus pimpin aku. Atau ketika kita sendirian, kita bisa ngobrol apapun dengan Roh Kudus. Seperti saudara ngobrol sama sahabat. Atau saudara bisa juga dengan apa? Dengan berbahasa roh. Nah, di dalam pergaulan itu nggak hanya bicara, tapi kita itu mendengarkan suara Roh Kudus. Roh Kudus bisa bicara dengan apa? Dengan hati nurani. Roh Kudus bisa bicara dengan firman yang tiba-tiba muncul, diingatkan. Firman yang kita baca di Alkitab. Atau Roh Kudus itu bisa bicara melalui apa? Melalui khotbah. Saudara lagi mendengar khotbah, Roh Kudus itu bicara. Nah, nih ketika kita lagi ngomongin orang, hati kita tuh nggak enak. Nah, itu Roh Kudus sedang menegur kita. Setiap pagi ya, saudara itu tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang ingin engkau katakan padaku hari ini? Kita bisa dengar Roh Kudus nggak? Bisa. Karena firman Tuhan katakan apa? Domba itu mendengar suaraku. Dan suara Yesus itu bisa dengar melalui Roh Kudus. Nah, dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Tolong dibacakan ya. Janganlah kamu mendudukan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Amin. Jadi dalam kita bergaul nih sama Roh Kudus, kita bisa punya hubungan yang akrab, tapi kita juga bisa loh mendukakan Roh Kudus. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Tubuh kita ini kan bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus itu berdiam. Kalau kita masukkan tubuh kita dengan dosa, dengan kepahitan, dengan kemarahan, dendam, iri hati, itu yang membuat Roh Kudus berduka. Kalau Roh Kudus berbicara, kita tidak meresponi, kita menundanya, itu juga mendukakan Roh Kudus. Nah, sekarang kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi ayat ini kejadiannya pada waktu Yesus itu bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid. Dan dia apa? Dia menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Jadi para murid itu menerima Roh Kudus kapan?
pada waktu kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Nah, sekarang kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nah, jadi murid-murid itu menerima Roh Kudus, dihembusi Roh Kudus itu waktu Yesus menampakkan diri ya. Tetapi pada waktu Pentakosta, mereka itu apa? Menerima kepenuhan Roh Kudus. Beda nggak? Beda. Apa bedanya kita terima Roh Kudus dan kita menerima kepenuhan Roh Kudus? Menerima Roh Kudus itu peristiwa waktu Roh Kudus itu masuk dalam hidup saudara. Ketika saudara mendengar Injil keselamatan dan saudara percaya, itu saudara menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu langsung ada dalam hidup kita. Kan firman-Nya tadi katakan ya. Tetapi dipenuhi Roh Kudus adalah di mana Roh Kudus itu menguasai sepenuhnya hidup kita. Baik itu pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Itu yang namanya kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Alkitab kan bilang gini, firman Tuhan katakan seperti ini. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Banyak anak Tuhan ya, mereka sudah menerima Roh Kudus. Tapi belum tentu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka itu masih memegang kendali atas hidupnya. Mereka masih mau berkuasa atas hidupnya. Bukan Roh Kudus yang mengendalikan hidupnya. Nah, kemudian di Galatia 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Hiduplah oleh Roh. Galatia 5 ayat 16 ya. Hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Waktu kita hidup itu dipimpin Roh, maka yang muncul apa? Buah Roh. Buah Roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah Roh. Bagaimana itu muncul? Waktu hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Buah Roh itu bukan hasil usaha kita, tetapi Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi, waktu kita pegang kendali atas hidup kita, kita tidak dipimpin oleh Roh, kita akan menuruti keinginan daging. Apa sih itu keinginan daging? Nah, itu ada ayatnya ya di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 sebelumnya. Apa? Percabulan, hawa nafsu, kecemaran, penyembahan berhala, kemabukan, sihir. Semua itu apa? Perbuatan daging. Tapi dikatakan gini, barang siapa melakukan hal-hal demikian, itu di ayat 21 kalau nggak salah. Barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara melakukan perbuatan daging, saudara tidak menghasilkan buah Roh, saudara nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi mulailah hari ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga kita menghasilkan buah Roh. Kita tidak melakukan perbuatan daging. Nah, Roh Kudus itu yang menyertai kita selalu. Tapi dia juga pribadi dan dia itu menginginkan hubungan dengan kita. Bagaimana caranya? Saudara menyadari dia itu selalu menyertai kita. Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Kita ajak Roh Kudus bicara, punya hubungan dengan Roh Kudus. Tidak hanya itu, tapi kita juga mendengarkan Roh Kudus dan merespon waktu Roh Kudus bicara. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dan saudara itu isi hidup saudara itu dengan firman. Baca Alkitab. Karena ada ayatnya Roh Kudus itu yang mengilhamkan Alkitab kan. Jadi semakin hidup kita penuh dengan firman, semakin kita peka untuk mendengar suaranya. Dan serahkan kendali hidup saudara kepada Roh Kudus dan biar Roh Kudus yang memimpin. Di dalam Roma 8 ya, dikatakan seperti ini. Nanti saudara baca sendiri Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Dan waktu kamu adalah anak, kamu bukan lagi hamba.
saudara tidak terima perbudakan lagi. Tapi kamu apa? Anak Allah. Kenapa? Karena kamu udah dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Allah. Jadi kalau saudara anak, saudara itu adalah apa? Ahli waris. Yaitu saudara itu berhak menerima semua janji-janji Allah. Jadi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, maka kita adalah anak Allah. Dan jika kita anak Allah kita adalah apa? Ahli waris yang berhak menerima. Saudara mau terima setiap janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab ini? Hiduplah dipimpin oleh Roh setiap hari. Amin. Tuhan berkati. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu yang ditaburkan di hati anak-anak-Mu Tuhan, akan berakar kuat Tuhan, tidak akan pernah berlalu sia-sia, tapi akan berakar kuat di dalam hidup mereka Tuhan, menghasilkan pertumbuhan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah setiap hari Tuhan, hidup mereka itu dipimpin Roh Kudus, biar mereka tuh menyerahkan kendali hidup mereka ke dalam tangan Roh Kudus, sebab Roh Kudus yang akan memimpin hidup mereka. Dan Tuhan, pada waktu mereka hidup dipimpin oleh Roh, mereka juga adalah anak-anak Allah, dan mereka adalah ahli waris, berhak menerima setiap janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau bukakan lagi setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu yang akan memerdekakan hidup mereka. Dan mulai hari ini Tuhan, hidup mereka Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tidak lagi melakukan perbuatan daging, tapi hanya perbuatan roh ya Tuhan, yang ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua anak-anak-Mu di lapas kembang kuning di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, biar Roh Kudus Engkau menyertai mereka mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Doa berkat Bu. Oke, ayo kita berdiri terima berkat ya. Oke. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar damai sejahtera, sukacita, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Recording stopped. Terima kasih. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman